Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film berjudul X 2022. Menceritakan tentang sekelompok orang yang akan melakukan syuting film di pondok terpencil milik pasangan lansia. Selama di sana mereka baik-baik aja kok, tetapi karena film yang mereka buat ini bikin nenek itu esang, nyawa mereka pun menjadi terancam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sheriff bernama Sandler yang datang ke tempat pembunuhan yang telah terjadi di sebuah rumah yang jauh dari pemukiman. Di situ sheriff menemukan mayat di luar dengan kondisi yang parah. Lalu dia bersama temannya masuk ke dalam rumah dan menemukan lagi korban-korban lain yang tewas mengenaskan. Kemudian cerita berganti pada saat 24 jam sebelumnya, di mana terlihat seorang aktris wanita cantik bernama Maxine yang bekerja di industri perfilman biru. Hari itu Maxine dan anggota kru filmnya yang bernama Wayne, Jackson, Billy, Lynn, dan Lauren berencana pergi ke tempat studio baru untuk kepentingan pembuatan film. Sebelum sampai di tempat tujuan, kelompok ini mampir di sebuah pom bensin untuk mengisi bensin dan membeli keperluan di supermarket. Di dalam kelompok ini, Maxine, Lynn, Jackson sebagai pemeran, Lauren sebagai pembantu, Billy sebagai sutradara sekaligus kameramen, dan Wayne sebagai eksekutif sutradara. Sambil belanja, mereka mulai syuting demi kebutuhan film. Dirasa sudah cukup, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka menjumpai seekor sapi yang mati tertabrak. Entah itu pertanda apa, tetapi yang jelas di situ mereka melihat ada Sheriff Sandler di TKP sedang menyelidiki peristiwa itu. Kemudian setelah lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Wayne keluar dari mobil dan mencoba memanggil si pemilik rumah. Pemilik rumah itu bernama Howard, namun pria itu sangat berhati-hati dengan orang asing dan menganggap Wayne adalah orang jahat. Wayne pun menjelaskan bahwa dia adalah orang yang menyewa pondok Howard demi kepentingan syuting. Howard yang pikun akhirnya dia ingat dengan Wayne. Kemudian Wayne segera membawa kelompoknya menuju pondok. Namun di situ Maxine sempat melihat wanita tua yang terus menatapi dirinya dari jendela rumah Howard. Lalu Howard ikut bersama mereka untuk menunjukkan pondok yang hanya beberapa kaki dari rumah Howard yang akan mereka jadikan studio sementara. Sesampainya di pondok, ternyata Howard tidak tahu jika Wayne membawa orang lain. Sebenarnya Howard sama sekali tidak suka dengan keberadaan banyak orang. Howard memberitahu keberadaan istrinya. Dia meminta agar Wayne dan kelompoknya bisa bersikap bijaksana. Setelah Howard pergi, mereka pun langsung melakukan adegan film. Sementara itu, Maxine yang menunggu giliran mencoba JJS sebentar pergi ke danau terdekat. Maxine yang begitu menikmati suasana danau tidak sadar bahwa dia sedang diperhatikan oleh si wanita tua tersebut. Maxine segera nyebur untuk berenang, namun tanpa diduga-duga terdapat seekor buaya besar yang sedang mengintai dirinya. Ketika Maxine ingin beranjak pergi, buaya itu mulai mengejar dan hampir saja Maxine berhasil diterkam. Lalu di perjalanan kembali ke pondok, Maxine melihat wanita tua itu melambaikan tangan kepadanya. Maxine yang penasaran pun mencoba ikut masuk untuk menemui si wanita itu. Memang dia adalah istrinya Howard yang bernama Catherine. Di dalam rumahnya, Maxine diberikan segelas air. Lalu Catherine mengajak Maxine untuk melihat foto kenangan dirinya dulu saat waktu muda. Dulu Catherine dan Howard hidup bahagia. Sampai di mana itu adalah foto terakhir dari kebahagiaan mereka yang diambil sebelum Perang Dunia. Catherine juga memberitahu bahwa dulunya dia adalah seorang penari, sementara suaminya Howard berjuang dan pernah ikut 2 kali dalam Perang Dunia. Di situ Catherine sangat mengagumi kecantikan Maxine, karena dirinya dulu merasa telah kehilangan banyak waktu saat masih muda. Tidak lama kemudian Howard pulang. Maxine panik dan segera pergi kembali ke pondok. Howard masuk, lalu melihat sebuah gelas dan mengetahui rumahnya baru saja kedatangan tamu. Setelah selesai melakukan adegan syuting yang pertama, mereka segera kembali melakukan adegan syuting yang kedua. Kali ini tempatnya di kandang sapi dan Maxine menjadi aktris wanitanya.
Di sisi lain terlihat Catherine sedang dandan, lalu kemudian diam-diam dia pergi untuk memperhatikan Maxine yang sedang mantap-mantap. Catherine yang menyaksikannya langsung esang. Melihat mereka mantap-mantap, dia langsung teringat saat waktu mudanya dulu. Selesai pertunjukan, Catherine pun kemudian mengajak suaminya Howard untuk mantap-mantap. Namun Howard menolak karena dia memiliki masalah dengan jantungnya. Di sisi lain, kelompok itu sedang istirahat di pondok setelah menyelesaikan beberapa adegan film. Sambil istirahat, mereka mengobrol membicarakan berbagai hal dan yang terpenting membahas film mereka. Di situ Lauren mengungkapkan bahwa dia ingin ikut masuk ke film. Selama pengalamannya di dunia perbiruan, hal itu membuat dia tertarik untuk terjun. Tapi tentu pengakuan dia membuat yang lain kaget. Terutama Billy sang sutradara yang langsung menolak keinginan Lauren. Dia menilai Lauren anak baik. Dia tidak terima jika pacarnya ingin menjadi artis film biru. Maka dari itu dia tidak mau jika Lauren masuk ke dunia seperti itu. Wayne membujuk Billy. Dengan keinginannya Lauren, dia mungkin saja memiliki potensi untuk menjadi bintang film biru yang terkenal. Sebenarnya Billy mencintai Lauren, tapi dengan terpaksa, akhirnya Billy membiarkan Lauren untuk bermain film tersebut. Lalu setelahnya, terlihat Billy mandi sambil merenungkan penyesalannya telah membiarkan Lauren seperti itu. Ia pun kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan yang lain. Namun secara tiba-tiba, Catherine berada tepat di depan mobilnya. Billy turun untuk bertanya kepada si Catherine. Di situ Catherine bersikap aneh yang merayu Billy. Karena Billy menolak, dengan kejam Catherine menusuk-nusuk Billy hingga tewas. Lauren yang sedang tidur di pondok tiba-tiba bangun dan menyadari bahwa Billy sudah tidak ada. Dia sangat khawatir dan meminta Wayne untuk bantu mencarinya di luar. Wayne pun tidak keberatan, lalu dia mencoba mencari Billy di tempat kandang sapi. Wayne secara refleks kesakitan karena kakinya tidak sengaja menginjak jebakan paku yang sepertinya sengaja diletakkan. Di situ Wayne masih berpikir bahwa Billy masih berada di sekitar. Wayne beranjak jalan perlahan menuju sebuah lubang untuk melihat keluar mencari Billy. Namun, sementara itu Lauren pergi mencari Billy ke rumah Howard. Di situ Howard tidak tahu menahu keberadaan Billy. Akan tetapi dia sendiri baru sadar bahwa istrinya Catherine tidak ada di rumah. Howard mengajak Lauren ke rumahnya untuk membantunya mencari Catherine terlebih dahulu. Howard mengarang cerita dan meminta Lauren mencari istrinya di dalam basement. Lauren yang tidak curiga sama sekali mau-mau aja disuruh Howard. Lalu begitu dia masuk ke basement, ternyata Lauren ditipu Howard. Dia dikunci di dalam basement agar tidak bisa kabur kemanapun. Karena tidak bisa keluar, Lauren mencoba mencari jalan lain di bawah basement. Namun seketika Lauren sangat terkejut saat melihat mayat laki-laki yang sengaja digantung. Sementara itu, Jackson dan Lynn yang lagi asik bobo. Jackson terbangun karena merasakan ada sesuatu yang aneh. Lalu begitu dia mencoba melihat keluar, tidak sengaja dia melihat dan bertemu dengan si kakek Howard yang sedang berkeliaran di luar. Howard mengungkapkan bahwa dia sedang kesusahan mencari istrinya yang hilang. Di situ Jackson dengan senang hati mau membantu si kakek Howard untuk mencari istrinya. Di sisi lain, terlihat Catherine diam-diam menghampiri Maxine yang sedang tidur. Catherine mulai bertingkah aneh di mana dia membuka pakaiannya lalu bobo bareng bersama dengan Maxine yang tidak sadar. Memang dari awal terlihat Catherine menyukai Maxine dan selalu memberi perhatian kepada dirinya. Di waktu yang bersamaan, Howard meminta Jackson mencari istrinya di dalam hutan. Ketika mencari, Jackson tidak sengaja melihat sebuah mobil yang terjebak di dalam air. Tanpa berpikir curiga, Jackson terus mencari Catherine. Dan tiba-tiba, secara mengejutkan, Howard berada tepat di depan Jackson yang mengejutkannya. Howard berbicara bahwa dia sudah tidak bisa lagi memberikan apa yang diinginkan istrinya. Lalu ia juga mengungkapkan banyak orang-orang yang sebelumnya sama seperti kelompok Jackson yang telah mengganggu istrinya. Tanpa memberi kesempatan, Howard langsung menembak Jackson tewas.
adegan kembali kepada Catherine yang sedang menyentuh tubuh Maxine. Di situ Maxine berbalik posisi tidur, lalu betapa terkejutnya dia melihat Catherine berada di sisinya. Teriakan Maxine yang keras membangunkan Lynn yang sedang tidur. Di tempat lain, Lauren yang masih terjebak di basement, dia mendapatkan sebuah kampak, lalu menggunakannya untuk menjebol pintu. Namun sebelum dia bisa berhasil menghancurkannya, Howard datang dan menghancurkan tangan Lauren agar dia berhenti. Sementara itu, Lynn yang tidak menemukan Jackson di pondok, dia mencoba mencarinya keluar. Di luar, dia melihat Catherine berdiri tepat di depan danau. Lynn tidak tahu bahwa Catherine psikopat. Ia pun mencoba bersikap baik, akan tetapi Catherine malah menjatuhkan Lynn ke danau sehingga dia akhirnya tewas diterkam buaya. Kemudian pasangan psikopat ini pun segera kembali ke pondok. Maxine yang tidak menemukan keberadaan siapapun merasa curiga dan memilih bersembunyi di bawah kolong kasur. Di situ Maxine mendengar percakapan Howard dan Catherine. Catherine mengajak Howard untuk memantap-mantapi dirinya. Meskipun sudah tua, Catherine masih menginginkan jiwa mudanya kembali. Dengan mereka yang sibuk mantap-mantap, Maxine menggunakan kesempatan untuk melarikan diri. Sebelum kabur, Maxine mendengar teriakan Lauren yang meminta tolong dan mencoba menolongnya. Lauren yang sudah ditolong begitu panik sehingga dia tidak mempercayai Maxine dan malah kabur sendirian. Pasangan psikopat ini seketika langsung menembak Lauren tewas, tapi mereka tidak menyadari bahwa masih ada Maxine. Howard dan Catherine pun segera membawa masuk mayat Lauren. Namun tiba-tiba aja Howard terkena serangan jantung dan tewas. Melihat ada kesempatan, Maxine mengambil kunci mobil dan menodongkan senjata kepada Catherine. Catherine yang tahu senjata Maxine kosong, dia segera mengambil senjata Howard dan melihat Catherine yang tidak berdaya, Maxine segera menaiki mobil dan melindas Catherine hingga tewas. Akhirnya Maxine adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat. Besoknya Sheriff Sandler dan petugas lain datang ke TKP. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian salah satu petugas menemukan kamera milik Billy. Dan tentu isinya adalah film biru mereka. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film dari X. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.